Guru yang baik adalah guru yang dapat memacu kecerdasan muridnya. Guru yang lebih baik adalah guru yang dapat menemukan kecerdasan muridnya. Guru terbaik adalah guru yang tak kenal lelah mencari cara agar muridnya mengerti. Saat membaca buku ini, saya merasa rindu mengerjakan soal-soal persamaan matematika dan diagram kartesius. Setelah selesai membaca buku ini, saya teringat guru-guru matematika saya zaman SMP sampai SMA dan saya merindukan mereka. Buku ini membuat saya mengingat guru-guru saya dan saya sendiri merasa bangga karena saya adalah anak seorang guru. Halo, jumpa lagi di channel Priska Sylvia. Dalam video dunia buku kali ini, saya akan mereview salah satu buku yang saya baca bulan lalu, yaitu sebuah novel karya Andrea Hirata yang berjudul Guru Aini. Novel ini terbit pada bulan Februari 2020 dan merupakan prequel dari novel sebelumnya yang berjudul Orang-Orang Biasa yang terbit di awal tahun 2019 yang lalu. Saya membeli buku ini secara online dari toko bukukita.com seharga Rp84.150. Buku terbitan Bentang Pustaka ini memiliki berat 300 gram dengan 312 halaman yang terbagi dalam 25 bab. Buku ini bercerita tentang seorang guru bernama Guru Desi dalam perjuangannya mengajar sebuah ilmu yang tidak disukai oleh sebagian besar murid, yaitu matematika. Dari judulnya sendiri saya sempat terkecoh. Judulnya Guru Aini. Awalnya saya berpikir bahwa buku ini bercerita tentang seorang guru bernama Aini. Ternyata dalam buku ini Andrea Hirata bercerita tentang perjuangan seorang guru mengajar muridnya yang bernama Aini. Di bagian depan buku ini ada gambar sepasang sepatu olahraga yang sudah lusuh. Kalau kalian melihat 3 garis merah yang berjajar ini, kalian tentu bisa menebak merek dari sepatu olahraga ini. Sepatu ini adalah ikon penting dalam cerita ini. Jadi ini adalah sepatu pemberian ayah Guru Desi pada saat Guru Desi akan berangkat menjadi guru matematika di sebuah daerah yang sangat jauh. Guru Desi akhirnya membuat sebuah sumpah bahwa dia tidak akan mengganti sepatu olahraga ini sampai dia berhasil menemukan seorang murid yang jenius matematika. Tahun mengajar matematika dengan mengenakan sepatu ini, Guru Desi tak kunjung menemukan murid yang jenius matematika. Yang ditemukannya adalah seorang murid bernama Aini dengan kemampuan matematika yang menyedihkan. Bahkan bagi Guru Desi, kehadiran Aini dalam kelasnya adalah sebuah penghinaan bagi Menteri Pendidikan. Sebegitu sulitnya matematika bagi Aini, hingga Aini selalu terserang sakit perut aneh yang tidak ada obatnya setiap kali jam pelajaran matematika dimulai. Ibunya Aini bernama Dina ternyata dulunya juga adalah murid Guru Desi. Dina terkenal dengan teman-teman sekelompoknya yang dikenal dengan sebutan kelompok 9 yang punya kemampuan matematika sama menyedihkannya dengan Aini. Tapi ada istimewa dalam kelompok 9 ini, yaitu seorang anggotanya yang bernama Debut Awaludin. Debut Awaludin ini sebenarnya siswa yang jenius matematika yang membuat Guru Desi patah hati karena mengabaikan Guru Desi dan memilih untuk bergabung dengan kelompok 9. Dunia Aini berubah pada saat ayahnya yang adalah seorang penjual mainan anak-anak jatuh sakit. Sakit yang diderita oleh ayahnya ini adalah penyakit misterius yang menurut petugas puskesmas di kampungnya, penyakit ini hanya bisa disembuhkan oleh dokter modern. Aini pun bertekad belajar matematika karena menurutnya matematika adalah kunci menuju ilmu pengetahuan yang bisa membawanya menjadi seorang dokter. Bertemulah Guru Desi dan Aini dalam misi belajar matematika agar bisa lulus tes masuk Fakultas Kedokteran. Sepanjang cerita, saya menemukan benang merah antara buku ini dengan novel sebelumnya yang berjudul Orang-Orang Biasa. Tentu saja karena buku ini adalah prequel dari novel tersebut. Sama seperti novel-novel karya Andrea Hirata yang sudah saya baca sebelumnya, gaya bahasa dan ungkapan-ungkapan lucu yang digunakannya membuat saya tidak bosan dan tidak mau berhenti membaca buku ini sampai selesai. Andrea Hirata menggunakan sudut pandang orang ketiga
dan dengan bebasnya mendeskripsikan setiap situasi dengan pesannya masing-masing dan setiap tokoh dengan keganjilannya masing-masing. Dalam buku ini saya menemukan nilai perjuangan dari kehidupan seorang anak yang berjuang menaklukkan ilmu. Yang menarik dari cerita dalam buku ini adalah perjuangan guru Desi dalam mengajar muridnya Aini dari yang awalnya mendapat nilai menyedihkan dalam matematika hingga akhirnya bisa mengerti matematika dan bisa lulus dalam ujian masuk Fakultas Kedokteran. Buku ini penuh dengan pesan manis seorang guru, dan Andrea Hirata dengan ajaib menjadikan matematika itu romantis. Saya jadi rindu belajar matematika lagi. Mungkin saya agak berlebihan menyukai dan menilai buku ini, tapi menurut saya Andrea Hirata membuat buku ini menjadi seperti novel romantika matematika. Untuk kalian yang sudah pernah membaca buku ini, saya yakin kalian akan sependapat dengan saya bahwa Andrea Hirata adalah seorang penyihir sastra. Kalau kalian belum membacanya, bacalah segera. Sekalipun kalian membenci matematika, saya yakin kalian tidak akan menyesal membaca buku ini. Demikian review saya, semoga kalian suka, dan nantikan video review selanjutnya. Dan jangan lupa dukung saya dengan cara klik tombol subscribe di bawah, bunyikan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru saya. Tonton juga video-video saya yang lain, like, komen, dan share untuk teman-teman kalian jika kalian merasa video-video saya itu menarik dan berguna untuk orang lain. Salam semangat, salam sehat selalu, dan sampai jumpa di video selanjutnya.